Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurjana dari kelas MPS 5E NIM 185211226 akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu kiat menciptakan organisasi yang islami. Jadi hal yang harus disadari dalam sebuah organisasi yang islami itu yaitu kepemimpinannya yang baik. Harus diikat pula nilai-nilai yang diyakini oleh manajer dan bawahannya. Jadi bagi seorang manajer yang islami, nilai-nilainya adalah nilai islami. Bagaimanapun sebuah organisasi akan sehat jika dikembangkan dengan nilai-nilai yang sehat dan juga islami yang bersumber dari agama dan juga ajaran-ajaran Rasul. Kemudian nilai-nilai itu dapat berupa nilai keikhlasan, kebersamaan, dan juga nilai pengorbanan. Yang pertama, dalam manajemen konvensional tidak ada nilai keikhlasan, padahal seperti kita ketahui, keikhlasan adalah hal yang penting. Jadi makna dari keikhlasan dalam hal ini adalah melakukan suatu kewajiban dengan maksimal atau yang terbaik dengan niat yang bersih. Kemudian berapapun penghasilan yang didapat dari organisasi itu, orang yang ikhlas akan melaksanakan kewajiban mereka dengan maksimal. Jika telah sepakat sejak awal bahwa seorang pegawai akan memperoleh gaji dan nominal tertentu, maka pegawai itu harus melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Dengan kata lain, pegawai itu melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ikhlas terkait dengan mujahadah atau kesungguhan. Walaupun seorang pegawai mengetahui penghasilan kecil, namun keikhlasan akan menjadikannya tenang dalam bekerja. Kedua adalah nilai-nilai kebersamaan. Jika dalam sebuah organisasi tidak tercipta rasa kebersamaan, maka hal itu akan merepotkan pemimpin dan juga karyawan-karyawan yang lain, meskipun berhimpun. Namun jika nilai-nilai kebersamaan tidak ada, maka hakikatnya sama dengan sendiri-sendiri. Jadi tanpa adanya nilai-nilai kebersamaan, seorang pegawai pasti akan berpikir, yang penting melaksanakan tugas sendiri, tidak peduli dengan tugas orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah organisasi diperlukan nilai pengorbanan. Tidak mungkin sebuah organisasi akan tumbuh dengan baik jika seseorang hanya mengandalkan ego masing-masing. Sebuah organisasi yang pemimpinnya memaksakan suatu target, misal target tahun ini harus mencapai 2 triliun, maka ia tidak akan melihat bagaimana kondisi bawahannya untuk mencapai target itu. Akhirnya, walau target itu terlampaui, tetap akan memakan banyak korban. Hal ini sering terjadi pada suatu perusahaan jika ia menargetkan penghasilan sekitar sekian triliun misalnya, tapi tidak memperhatikan kondisi bawahannya. Bawahannya mengorbankan segalanya untuk mencapai target itu tanpa ada reward dari pemimpinnya. Seorang manajer harus berani berkorban untuk sebuah organisasi, bukan justru memanfaatkan organisasi itu dalam arti memanfaatkan kebodohan karyawannya. Jika bawahannya tidak mengerti hal-hal yang semestinya diketahui, sang manajer justru bersyukur. Manajer seperti itulah bukanlah manajer yang disebut dengan manajer yang berhasil. Jadi organisasi tanpa nilai-nilai yang sama, apakah sebuah organisasi tidak akan berhasil jika orang di dalamnya tidak mempunyai nilai-nilai yang sama? Misalkan, apakah sebuah organisasi dengan anggota multi agama tidak akan berhasil? Tata nilai agama yang universal. Jika kita bergabung dalam sebuah organisasi yang multi agama, di sanalah mungkin saja ada kebersamaan, ada hal-hal yang pokok, misalnya pada nilai kebebasan, kejujuran, keadilan, dan nilai saling menasihati. Hal itu merupakan nilai yang universal. Untuk tujuan yang umum dan universal, sebuah organisasi dengan multi agama, nilai yang universal bisa saja berhasil. Namun begitu untuk tujuan yang spesifik kemungkinan akan berhasil juga. Misalnya partai dengan anggota yang agamanya beragam. Partai tersebut ingin menjalankan syariat Islam. Tentu saja tidak relevan dan tidak mungkin jika sebuah organisasi memiliki tujuan yang spesifik. Kemudian maka harus tetap didukung oleh orang-orang yang spesifik pula. Kaitan antara organisasi Islam dengan manajemen dan nilai yang dianutnya. Di situ jika kita perhatikan, ternyata banyak pula organisasi yang tidak solid. Jadi ketidaksolidan sebuah organisasi dapat terjadi karena beberapa hal.
Yang pertama, hanya mengandalkan hal-hal yang verbal. Kemudian yang kedua, pemimpinnya tidak memberi contoh. Kemudian yang ketiga, hubungan antara pemimpin dan bawahan adalah hubungan atas bawah, tidak ada hubungan yang lain. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan. Meskipun bawahan tetap harus dihormati. Kemudian yang keempat, pemimpinnya tidak tahan kritik. Pemimpin melakukan kesalahan tetapi tidak disebut. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya pemimpin yang menerima kritik atau tanggapan pemimpin bahwa kritik hanya akan menghancurkan kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin seperti itu harus banyak berlatih untuk berbesar hati untuk menerima kritik. Jadi hal itu dapat pula diperparah jika seorang pemimpin tidak memiliki pikiran yang positif. Pemimpin yang baik memang harus mendapat perhatian positif. Siapapun yang mengkritik, menunggunya tetap menetapkan positif, tahan kritik, jadi tidak mau dikritik. Akibatnya akan terjadi perpecahan dalam organisasi tersebut. Kemudian hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya pemimpin yang menerima kritik atau tanggapan pemimpin bahwa kritik hanya akan menghancurkan kepemimpinannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berlatih untuk berbesar hati untuk menerima kritik. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab pemimpin dalam organisasi. Jadi pemimpin merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang baik selain harus menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga harus mampu menyejahterakan bawahannya. Jika organisasi itu dalam partai, maka bukan sekadar partai besar, tetapi para anggotanya juga harus sejahtera baik lahir maupun batin. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang pemimpin belum menjadi anggota dalam sebuah organisasi tersebut, ia masih mengutamakan ego pribadinya. Tetapi setelah bergabung dalam organisasi itu, ia hendaknya mampu menjadi orang yang menunjukkan kebersamaan pada diri masing-masing anggota. Jadi makna jabatan dalam organisasi, jabatan yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang 4 hal, yaitu tentang umurnya, kemudian bagaimana ia menghabiskannya, tentang masa mudanya, dan juga bagaimana ia melewatkannya, tentang hartanya juga, bagaimana ia dapatkan dan kemana ia infakkan, serta ilmunya bagaimana ia mengamalkannya.